Uas. Hari ini Was hari terakhir ya, tanggal 11 bulan 7 dan baru bisa gua jain sekarang karena gua habis kecelakaan juga, habis sakit dan ya jadi welcome di channel Senodi di mana hari ini kita akan UAS dan akhirnya setelah ini gua bakalan libur panjang cuy. Shout out dulu dong. Dan untuk ketentuan UAS kita sendiri itu adalah ini cuy. Nah, bisa kalian lihat sendiri ada home, gallery, profil, form, kontak us dan pakai PHP dan form apa namanya? Pakai PHP untuk form gitu. Dan ya sorry kalau suara gua agak kurang enak ya. Soalnya gua juga masih pilek, ini masih batuk. Ya, kali ini gua akan UAS project bikin web atau UAS pemrograman web dan di sini project gua adalah Kawi ya. Apa itu Bang Kawi? Kawi itu keluh kesah warga internet ya guys ya. Dan kalian juga boleh ngeluh di web gua nanti ketika sebenarnya nanti ketika udah gua hosting, bentar lagi gua hosting kalau udah jadi. Dan ya untuk struktur folder webnya sendiri itu seperti ini. Dan web ini juga menggunakan database dengan struktur seperti ini. Jadi gua bakalan mulai bongkar aja gitu kali ya. Oke, untuk tampilan awalnya ketika kita akan masuk itu sebenarnya tampilan awalnya itu ada di login, cuma gua mau ke register dulu soalnya nanti juga akan kelempar ke login. Di sini ada namanya form. Form ini adalah form register untuk daftar akun ke Kawi gitu ya guys ya. Ya. Dan untuk demonya kita akan coba dulu ini ya. Kita buat username apalah gitu kan umumnya terus passwordnya 123 gitu aja ya. Oke, udah berhasil login ya dan kita akan langsung bedah aja bagaimana dari file register PHP. Dan ngomong-ngomong ini semuanya pakai PHP ya, pakai PHP, HTML dan CSS, itu doang sih. Dan awal-awal di sini ada include DBPHP. DBPHP itu apa sih Bang? Itu DBPHP itu adalah koneksi .php ya. Kalau kalian biasanya belajar awal-awal itu koneksi .php ya. Kenapa? Di sini ya karena masih apa namanya? Masih lokal gitu. Jadi gua isi ya username-nya local username root dan database-nya ini KWDB gitu sesuai database gua gitu kan. Apa namanya? Ya udah standar aja sih gitu. Gimana sih koneksi PHP ya udah kayak gitu-gitu doang ya kan. Dan ini codingannya sendiri ini untuk PHP-nya. Ya, di sini gua pakai request method gitu yang post gitu dengan variabel nama gitu. Yang kemudian dalamnya itu parameternya nama gitu, kemudian email dan passwordnya di sini gua gunakan password hash. Kenapa password hash? Soalnya biar kayak gini cuy. Buat apa sih? Ya buat biar gua kagak bisa ngehack akun kalian gitu ya kan. Gua sendiri juga sebenarnya nggak bisa gitu ngehack ini gitu, dan gua soalnya juga nggak tahu password kalian apa gitu kan. Jadi ya bodo amat lah gua gitu sama akun kalian gitu, nggak akan collect data juga gua. Password hash ini fungsinya untuk enkripsi password kalian gitu kan. Algoritmanya itu password default gitu. Dan di sini ada STMT con prepare. Ini adalah statement gitu kan, dengan connectionnya itu dia itu parameter yang prepare gitu. SQL-nya itu prepare. Kenapa kok harus prepare gitu? Karena prepare itu lebih aman cuy dari SQL injection gitu kan. Dan kemudian di sini query-nya insert into user, nama, email, password gitu. Kita akan masukin ke sini nama, email, password di sini cuy. Nih, nama, email, password. Nah, kemudian statementnya kita execute, dan apabila kita udah execute maka ini apa bakalan muncul gitu, berhasil daftar, silahkan login gitu, window location login PHP gitu kan. Maka akan redirect ke login PHP seperti ini ya, kayak gini. Untuk tampilannya webnya sendiri itu biasa aja sih, standar aja gitu kan, kayak gini. Udah ada apa namanya form method gitu kan. Form methodnya itu post sama seperti yang di atas gitu. Kemudian ada apa namanya labelnya kan. Labelnya itu kayak tadi username, email, kemudian ada password atau kata sandi gitu kan, terus sama ada button daftar. Udah kayak gitu doang sih. Terus kemudian kita login. Di bagian login ini kurang lebih hampir sama, cuma bedanya itu kita itu get gitu, kita itu ambil data dari database gitu kan untuk kemudian dicocokin gitu. Di sini seperti biasa session start gitu, kemudian request gitu kan, kita request yang dimana kita akan input gitu parameternya itu trim. Passwordnya itu ya sama kayak tadi gitu kan. Nah, kita akan deteksi dulu nih, tapi di sini bedanya nih, kita akan deteksi dulu apakah yang dimasukin itu email atau username gitu. Nah, dimana kita menggunakan perumpamaan gitu, if
Nah, kita pakai filter variabel gitu kan. Kemudian input kita validate email. Nah, kemudian kita ambil data dari ini dari email, dari database, dari kolom email yang ada di user gitu kan. Nah, atau kita bisa juga kita select juga gitu kan, dari tabel user gitu, kolomnya itu namanya itu gitu kan. Kalau umpamanya ini dua-duanya terpenuhi gitu, maka kita langsung ini kita akan bind gitu datanya gitu dengan tipenya itu string gitu, variabelnya itu dan input gitu kan. Variabelnya itu dari inputan yang ini kita di atas itu kita masukin. Nah, kemudian kalau hasilnya itu satu gitu kan, kemudian kita verify password gitu. Kalau udah gitu kita langsung ke header index PHP gitu, kita exit. Dan kalau seumpamanya yang di atas ini tidak terpenuhi gitu, maka ini passwordnya atau salah gitu, atau pesan akun tidak ditemukan gitu. Udah, sekarang kita coba login aja, kita pakai akun tes tadi, passwordnya 123. Nah, kalau udah masuk udah kayak gini cuy. Nah, kita masuk ke indeks nih. Oke cuy, setelah kita masuk ke indeks, di sini juga ada notifikasi. Ini sebenarnya ini buat tambahan aja sih, Contact Me ini untuk report bug sebenarnya ya. Contact Me ini untuk report bug, namun kita akan bahas satu persatu dulu. Dan profil ini di dalamnya ini juga ada galeri gitu, kita bisa upload galeri di sini, apalah terserah gitu kan. Coba kita upload gitu. Nah ini, soalnya gue juga belum ini, kita nanti aja deh gitu kan. Dan ya udah, kita balik ke indeks. Nah, di indeks ini codingannya cukup panjang cuy, jadi panjang banget, pakai banget gitu kan, nggak cukup panjang emang banget gitu. Nah, di sini ya seperti biasa, seperti awal gitu kan, kita masih pakai include db php gitu, karena ya koneksinya itu ada di sini. Dan kemudian kita login pakai user ID sama edit ID ini, di mana user ID-nya ini kita pakai session karena kita tadi login dan register gitu kan. Terus kemudian ada edit ID gitu yang kemudian kita get gitu, edit gitu. Kemudian ini parameternya itu masih tanda tanya gitu kan, karena sesuai dengan apa yang kita isi gitu. Dan untuk sementara ini kita isi dulu. Yang untuk di atas ini adalah hitung notifikasi, yang dimana hitung notifikasi ini ya sama gitu, kita ambil dari tabel notif yang ada di database gitu, dimana user ID-nya itu ID yang sedang login ini, dan apakah sudah dibaca itu jumlahnya 0 gitu. Nah, tipenya itu integer dan variabelnya itu user ID gitu kan. Masih kemudian kita execute. Ya sebenarnya ini kita belum ada demonya ya kan cuy. Cuma ya udahlah, ini buat sekedar buat tambahan aja gitu. Jadi kita nggak akan perlu bahas segitunya juga gitu. Dan kemudian hapus posting jika dikonfirmasi. Ini ya fiturnya, kita hapus posting namanya, kita ke post baru aja deh gitu, kita postingan baru. Nah, di postingan baru ini kita fungsinya itu seperti ini cuy. Jadi kita request ke server, tipenya itu post ya kan gitu. Kemudian kita isi HTML spesial karakter gitu. Nah, ini lokal variabelnya itu isi gitu, dan gambarnya itu masih nol karena kalau kita belum isi gambar kan juga belum ada apa-apanya gitu kan. Nah, kemudian kita kasih jika nggak kosong gitu file gambar dan namanya gitu, maka kita akan tampilin gambarnya gitu seperti biasa gitu. Koneksinya itu prepare, kemudian kita insert ke database ya, database di tabel post, kemudian kita masukin ke user ID, isi sama gambarnya gitu, sebenarnya nama gambarnya atau pet gambarnya gitu kan, dengan value-nya tanda tanya sesuai dengan nama yang kita isiin gitu kan. Nah, udah ya gitu doang sih. Kemudian kita coba dulu, kita coba posting ya. Ini adalah isi gitu. Nah, kita pilih gambar, terserah lah ya gitu. Udah yapingnya ini dah. Nah, kayak gini cuy. Jadi kita akan langsung tampilin gitu kan di indeks gitu. Nah, itu sebenarnya di sini itu masih banyak banget ya. Ini ada, nah ini form postingnya sendiri ini untuk HTML-nya itu seperti ini cuy. Nah, di sini kita menggunakan card gitu kan, karena ya biar lebih rapi aja gitu kan cuy. Nah, kalau card itu dia itu akan begini cuy. Jadi dia akan dibatasin segini doang gitu kan. Kita drop shadow biar makin menarik gitu. Ini ada shadownya sedikit. Nah, di sini ada pembatasnya gitu. Jadi postingannya itu nggak nempel jadi satu gitu cuy. Jadi lebih rapi gitu kan. Untuk HTML-nya itu sendiri kayak gini. Nah, kemudian ada hapus posting gitu kan cuy. Ada hapus posting gitu. Kita get gitu.
dari apa, dari database yang kita nanti akan get gitu. Nah kemudian di sini kita itu akan select gitu, yang dimana kita ambil gambarnya gitu kan dari apa, dari postingan gitu, dari tabel postingan gitu, dimana ID-nya itu masih tanda tanya gitu sesuai yang kita pilih, dan usernya itu berapa gitu kan. Ya sebenarnya ini ngambilnya sih dari apa, dari session ya cuy. Dan yang untuk apa, postingan ID sendiri ini dari yang kita pilih. Nah kemudian kita masukin query nih di sini nih. Nah koneksinya kita prepare gitu, query-nya langsung delete from. Jadi ya sama aja ibaratnya kayak apa ya, kita itu delete pakai query di MySQL gitu, cuma kan ya di sini bisa lebih simple gitu kan, kita terapin di web gitu, jadi kita nggak perlu ngetik manual gitu kan. Ya udah sebenarnya biar di ngetik manualnya sekali gitu, ngetik di awal gitu. Kalian juga bisa pakai ChatGPT kalau males gitu kan. Dan ya di sini ada connection prepare dan jadi yang di sini yang kita hapus itu sebenarnya itu komentarnya itu semuanya kita hapus, kemudian like-nya juga kita hapus, dan postingannya itu sendiri yang ini yang utama yang kita hapus dulu gitu. Nah kalau ini semuanya udah kehapus gitu, kita execute. Nah contohnya itu seperti ini cuy. Nah kita hapus nih ya, akan apa ya, muncul ya, tinggal dihapus, udah hilang cuy. Dan di database juga di postingan kan ini juga hilang. Nah selanjutnya itu ada ya, ada fitur rekursif gitu kan, dimana fitur rekursif ini oh ya sebentar, ada edit post ya. Oke, untuk edit post ini tuh kita bisa mengedit postingan kita dengan cara update gitu kan. Nah jadi kita update dari postingan gitu, dari tabel postingan yang ada di database. Sebenarnya ini mainnya semuanya dari database cuy, seperti ini ya. Jadi kita tinggal edit ya, semuanya kita beginilah. Nah kita edit dulu nih, semuanya kita tulis ngasal aja cuy, kita langsung simpan gitu. Yang di database ini juga otomatis sudah ke update gitu cuy. Gua refresh dulu. Nah yang ini kita mendapatkan ID 23, berarti ini postingan ke 23 gitu cuy. Kemudian ada yang namanya fungsi rekursif tampilkan komentar. Jadi fungsi rekursif ini adalah nested comment gitu kan. Ya, nested komentarnya itu ya, maksudnya nested gimana bang? Nested itu bersarang cuy. Jadi komentarnya itu bisa kayak begini cuy. Sampainya di sini ada postingan, kita bisa komentar A, kita kasih B gitu kan. Nah udah kayak gini cuy. Atau contohnya yang kayak gini deh gitu, admin datang gitu, kita hore gitu, Salwa jadi ke aku admin kayak gini cuy. Ini namanya nested komentar atau bersarang, karena komentarnya itu ada di dalam sini ngumpul gitu, di dalam satu kontainer ini, dalam satu card gitu cuy. Jadi kita pakai fungsi rekursif gitu kan ya, kita pakai SQL. Ya seperti biasa kita select semuanya gitu kan, yang apa yang kita perluin. Di sini gua perlu komentar, terus kemudian apa, dari tabel user itu kita ambil nama gitu kan, kemudian kita join user gitu kan sama komentar dari tabel komentar cuy. Dan ya kurang lebih seperti itulah ya. Kemudian kita prepare parameternya SQL gitu kan, karena parameter kita ini jadi yang kita panggil fungsinya dari ini gitu. Nah kemudian di sini ketika perumpamannya ini udah selesai gitu kan, seumpamanya parent ID-nya itu 0 gitu, maka ini statementnya ini kita akan bind parameternya itu menjadi post ID itu integer ya. Apabila enggak gitu maka yang kita bind itu post ID sama parent ID gitu, dan kita akan execute. Nah kalau udah kita get result ini, kita akan adain perulangan ya, kita fetch assoc gitu, kita bikin div baru gitu, ukurannya MB2 dengan stylenya marginnya ke kiri gitu kan ya, biar tampilannya dari kiri gitu. Nah kemudian kita kasih strong, dan ya kurang lebih kayak beginilah ya, nama gitu, primary button reply gitu, kita munculin ada reply-nya begitu kan. Dan ya kurang lebih seperti inilah gitu kan, kita ulang-ulangin gitu. Udah ya, sebenarnya untuk form postingnya sendiri itu ya sama aja kayak begini cuy. Apa sih ya, kayak gini. Jadi terus kemudian untuk feed postingan ini sendiri, ini untuk ini apa namanya, untuk menampilkan feed postingan gitu kan, PHP-nya ada di bawah gitu. Tampilannya itu kita tampilin semua cuy. Jadi kita ada perulangan gitu, jadi banyak gitu kan. Nggak cuma menampilkan yang di ini, karena ini adalah feed cuy. Jadi kita harus tampilin semua.
Ya kita tinggal select aja postingan gitu kan, semuanya ini maksudnya bintang ini semuanya atau banyak gitu kan, dari tabel user gitu dengan kolomnya itu nama. Nah ya kurang lebih kayak beginilah, kalian bisa baca kan ya. Dan untuk kalian yang nggak bisa baca atau belum mengerti query ya, di sini ya kurang lebih kayak gitu cuy. Kita select post semuanya gitu kan dari tabel user dan kolom nama gitu dari postingan, kemudian kita join user sama postingan gitu. Jadi nggak cuma dari user, jadi kita menggabungkan user sama post gitu kan ya. Kemudian kita urutkan berdasarkan waktu postingan gitu. Dash itu maksudnya descending atau menurun gitu kan. Jadi postingan yang baru itu berada di atas dengan postingan yang lama itu ada di bawah gitu. Kemudian kita execute dan kita ulangi lagi perulangan ya gitu. Kita bikin beberapa statement di sini ya, ada statement 2 gitu yang dimana kita tampilkan dari post ID dulu. P ini parameternya post, di sini parameternya ID gitu. Is owner itu apakah dia yang punya gitu, siapa yang punya gitu. Dan kita ambil dari user ID gitu. Dan kemudian di sini statementnya itu kita prepare query, select, kemudian kita hitung jumlahnya itu dikali itu dari likes. Jumlahnya itu banyak gitu dari likes di mana post ID-nya itu ada post ID-nya itu berapa gitu. Ya udah sih gitu doang sih paling. Kemudian kita bind gitu kan post ID-nya, terus kita execute. Ya kurang lebih gitulah, apakah ini sudah like dan lain sebagainya macam. Ya sebenarnya ini fungsinya itu dari like.php cuy. Nah kita bahas dulu kali ya like PHP. Oke cuy, untuk mempersingkat waktu ya kita bahas dulu like. Nah like ini contohnya kayak begini nih, kita bisa nge-like juga postingan, ada fitur untuk like postingan gitu kan. Jadi penjelasan gua agak kurang terstruktur ya, jadi mohon maaf karena gua lagi sakit juga. Di sini yang kita ambil itu dari sini cuy, dari like.php gitu kan. Post ID-nya 19. Ini berarti post ID-nya 19 itu. Nah, kita like di sini. Dan ketika apabila kita sudah like gitu kan, maka kita akan masuk ke tabel likes. Nah, di tabel likes sendiri itu ada ini cuy. Jadi ada ID, kemudian foreign key-nya ada 2, yaitu dari post ID sama user ID begitu. Ya, kita bahas like PHP dulu. Like PHP-nya ini ya sama aja gitu. Jadi kita pakai metode session ya, seperti yang kita login sekarang itu metode session. Nah, di mana ya apabila post ID-nya itu lebih besar daripada 0, kita akan cek apakah ID ini sudah like atau belum gitu kan, dengan cara kita select dulu ID dari like gitu kan, dimana post ID-nya itu berapa dan user ID-nya itu berapa gitu. Kemudian kita bind parameternya itu dari post ID dan user ID, kemudian kita execute, kemudian kita store atau kita simpan result gitu. Nah apabila seumpamanya itu number rows-nya itu lebih dari 0 gitu, kita itu kalau dipencet itu tombol kita itu akan unlike. Jadi unlike-nya itu kita delete aja, udah kayak begitu, gampang. Dan ya udah, sebenarnya untuk indeks PHP ini panjang banget cuy. Dan ya kita coba-coba bahas fitur-fitur utamanya aja kali ya, karena kelamaannya. Nah ini untuk kalian tadi yang nanya itu, ini untuk menampilkan jumlah like-nya, ini tombolnya itu ini cuy. Nah tombolnya ini tombol ini bisa dipencet kalian untuk like dan unlike gitu, sekalian nampilin jumlah like-nya begitu. Dan komentar utama kita pakai form action-nya dari komentar.php. Nah komentar.php ini itu seperti ini cuy. Jadi kita insert aja hasil dari komentar kita itu ke post. Jadi di tabel post itu ada post ID, user ID, isi, parent dan lain sebagainya macam, kita masukin ke situ semuanya, kemudian kita execute, kita close. Udah gitu aja. Kemudian kita akan kirim notifikasi ke post gitu. Nah, yang akan munculnya itu di notif.php ini ya. Sebenarnya ini fitur yang sebenarnya agak kurang kepake, jadi gua agak ngebut aja deh, ini gua agak ngebut gitu. Selanjutnya kita akan langsung pergi ke fitur yang namanya itu kita harus contact me. Nah contact me ini sendiri itu sebenarnya itu untuk pelaporan bug kalau boleh gua bilang ya gitu. Nah untuk ini sendiri gua taruh di navbar bagian index cuy. Jadi sebentar gue cari aja, males gue cari aja. Untuk tombolnya sendiri itu gue taruh di sini gitu kan. Nah gue taruh di navbar di sini.
Dan kemudian untuk contact me ini gua juga naruh di report.php untuk fungsinya. Nah, dimana ya sama, tinggal kita insert aja di tabel laporan bug. Laporan bug itu tabelnya ada di sini cuy. Ya, jadi ada ID, nama, email, pesan gitu kan. Kita demoin cepet aja. Yang dimana isi dari nama sama email ini sebenarnya bisa kita rubah, cuman gua secara default gua kasih fungsi langsung gitu. Jadi pakai session begini cuy. Jadi kalau udah seumpamanya gini ya, tes gitu kan. Ini namanya tes. Oke, terima kasih atas laporannya, bakalan muncul card notif kayak gitu. Nah, kemudian di bagian laporan bug dia bakalan muncul. Ya udah sih, kayak gitu sih. Oke, kita lanjut ke profil cuy. Oke, jadi profil dan galeri ya. Di profil ini ada profil galeri, sekalian kita bisa ngeposting di sini dan nampilin postingan kita di sini cuy. Ya, untuk fitur post galeri sendiri itu gua taruh di Galpost, yang dimana kita apabila ini fungsinya sama, tinggal kita insert aja gitu. Kita tinggal insert, kita tinggal validasi sedikit gambarnya gitu kan. Ya udah sih kayak gini doang sih gitu kan. Terus kemudian gua ini lanjut ke profil.php gitu. Kita taruh di sini, kita bisa posting baru di sini nih. Nah, ini sama sih sebenarnya kayak yang sebelumnya gitu kan. Ada edit post, hapus post juga, ya sama aja sih gitu. Nah, bedanya di sini kita upload ke galeri nih. Nah, upload ke galeri itu kita ya sama aja sih, kita posting gitu gambar gitu, namanya apa gitu, targetnya di folder .img gitu kan, bukan .img sih, ke folder img gitu. Terus kemudian nama filenya itu apa gitu. Terus kita pindahkan gitu kan, uploadan filenya itu dari yang di database itu namanya apa gitu kan. Kemudian kita kasih temporary name gitu. Kemudian kita masukin ke variabel target gitu. Nah, kemudian kita tinggal insert to galeri gitu, ID, gambar gitu kan, galerinya ini. Nah, ini udah ada kayak gini, udah ada ID, user ID sama gambar siapa yang upload, ini ada di user ID kayak gini nih. Sama ini ya, udah sih gitu sih. Ini galeri ya. Jadi di galeri itu kurang lebih seperti itu cuy. Dan kita juga bisa hapus, sama fungsinya kita tinggal delete from aja gitu. Kemudian untuk HTML-nya sendiri itu ya kurang lebih mirip-mirip lah ya. Cuma kita tambahin beberapa div sama container aja gitu, sama card gitu kan. Nah, di galerinya sendiri kita pakai card. Kenapa kok gua pakai card? Soalnya biar rapi seperti tadi, untuk menampilkan galeri gitu kan, biar bisa tampil gitu tanpa ya cuma buat nampilin aja gitu. Terus ada form posting juga gitu kayak gini. Ini untuk nampilin postingan sebelumnya gitu. Ini ada modal buat hapus karena bakal muncul card notif gitu kan, modal itu namanya. Gua cuy. Udah kurang lebih seperti itu aja cuy. Nah, kemudian di sini juga ada info akun ya kan, info akun. Nah, info akun ini ada yang namanya pengaturan.php gitu kan. Nah, dimana di pengaturan itu sendiri kita bisa ubah nama atau email dan juga password juga. Dan di sini ada hapus akun. Nah, dimana semua ini tuh gua juga pakai PHP, dan untuk ubah nama ini kita tinggal pakai update aja di user ini. Nanti kita pakai query update kayak begitu, ganti password juga, cuma bedanya hapus akun nih. Dan ya untuk penjelasan codingnya itu sendiri coba sebenarnya itu mulai dari atas nih, session login gitu kan. Kemudian kita bisa ubah namanya gitu, kita update gitu. Nah, kemudian update-nya itu berdasarkan session gitu kan. Ganti password juga gitu kan. Nah, kita select dulu, kemudian kalau udah kita select gitu kan, passwordnya kan di verify dulu karena passwordnya itu di hash gitu. Baru deh kita gitu nanti kalau udah semuanya gitu kan, hashnya udah dibuka juga gitu, kemudian kita hash balik nih. Kemudian kita update password gitu, kita set passwordnya itu apa gitu, kemudian ID-nya itu berapa gitu. Nah, kemudian kita execute setelah kita buy. Oke, gitu aja sih. Di sini sama aja sih sebenarnya sih ya, cuma bedanya ada cuma beberapa card kayak gini doang gitu. Di sini ada tombol hapus akun, ini ada modal konfirmasi, ya kurang lebih sama lah ya gitu. Nah, kemudian ada apa lagi nih? Hapus akun ya, hapus akun. Oke, kita hapus akun.
Nah, hapus akun itu sendiri ada programnya sendiri cuy. Dimana di sini ya kurang lebih ya hapus akun ya gimana sih hapus akun ya kita tinggal hapus aja gitu kan. Kita tinggal insert lagi. Kita tinggal delete aja gitu kan di PHP kalau di PHP di database-nya gitu kan. Pakai query gitu kan. Tapi di sini gua sekalian mau hapus semua yang berkaitan dengan akun itu seperti gambar, terus gambar posting juga, gambar galeri gitu kan, komentar, like dan post gitu. Nah, terakhir kita hapus akun nih. Udah gua jelasin juga sih. Di sini kita select dulu, kemudian kalau udah kita select kita delete. Nah, kemudian kita juga select dulu. Habis kita select nanti kita delete juga. Nah, sekarang kita hapus komentar, like dan post. Kita tinggal langsung delete aja gitu kan. Komentar, like dan post gitu berdasarkan user ID gitu. Dan terakhir kita akan hapus akunnya gitu, delete from user gitu kan, dari tabel user yaitu user ID-nya gitu. Kemudian kita sessionnya kita hancurkan, jadi kita logout otomatis gitu, dan kita akan balik ke login PHP. Udah ya, jadi kurang lebih hampir semuanya seperti itu ya. Dan oh ya, di sini ada CSS ya. CSS sih biasa aja sih, nggak usah dijelasin juga. Mungkin dari kalian yang nonton gue juga udah pada paham gitu kan, jadi nggak usah gue jelasin juga gitu. Dan apa ya yang belum ya, oh ya gue belum lakuin demo ini cuy. Nah sebelumnya testi, testi, nah kayak gini. Udah, nama berhasil diubah, diupdate. Oke, kita ganti password dari 1234 tadi 1 aja deh, 1 biar gua kagak lupa cuy. 1 ini 1234 atau 1. Nah udah cuy. Nah sekarang kita tinggal hapus akun nih. Nah udah selesai. Oke, terima kasih buat yang udah menyimak ya. Mohon maaf videonya agak sedikit panjang gitu kan, dan gue juga udah nggak lihat gitu, tiba-tiba udah 38 menit gue record. Dan ya terima kasih buat kalian semua, sampai jumpa lagi di next video. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya, terima kasih.